Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi hari ini masih di dalam seri Hakim-Hakim dan kita akan membahas mengenai episode Deborah dan Barak. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan kita langsung saja saksikan talk show berikut ini. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Hari ini kita berjumpa lagi masih di dalam seri Hakim-Hakim. Ya. Dan kita akan membahas mengenai Deborah dan Barak. Ya. Nah, langsung aja nih Bang Mul, saya mau tanya. Deborah ini kan seorang nabiah dan hakim. Ya. Sepertinya Deborah ini juga memiliki peran yang sangat dominan ya pada saat itu Bang Mul. Nah, bagaimana Deborah ini bisa menjadi hakim pada saat itu? Iya. Nah, yang kita tahu Deborah ini adalah satu-satunya hakim wanita. Pada saat itu di Israel dia satu-satunya hakim wanita dan dia menjadi hakim untuk menyelesaikan setiap perselisihan umat. Jadi kalau ada umat Israel yang sedang berselisih, dia harus datang kepada Deborah. Dan di situ diselesaikan oleh Deborah. Nah, pada masa kepemimpinan Deborah ini, itu bangsa Kanaan itu menjajah, menindas, ya, dengan rajanya yang bernama Yabin dan panglima perangnya yang terkenal yaitu Sisera. Ya, nah mereka menindas bangsa Israel. Itu sebabnya Tuhan membangkitkan Deborah. Jadi kita harus ingat setiap hakim itu dibangkitkan oleh Tuhan. Tidak ada satupun hakim yang tidak dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, ini tidak sama seperti kerajaan yang kalau bapaknya sudah menjadi raja, begitu bapaknya turun, anaknya jadi raja. Hakim-hakim beda. Hakim-hakim harus diangkat oleh Tuhan sendiri, dibangkitkan oleh Tuhan sendiri. Karena pada dasarnya yang Tuhan mau adalah bangsa Israel sebagai umat kepunyaan Tuhan sendiri, itu pemimpinnya adalah Tuhan sendiri. Tetapi umat kan nggak bisa berhubungan langsung sama Tuhan. Harus ada perantaranya. Nah, keadaannya beda dengan keadaan kita zaman sekarang. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus sehingga kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Ya, dengan Allah kita bisa berhubungan langsung. Tapi di zaman bangsa Israel dulu, mereka kan kalau mau datang kepada Tuhan harus ada perantara. Imam atau nabi. Nabi itu kalau dari Tuhan ingin menyatakan kepada umat, itu nabi. Tapi kalau ada masalah umat yang mau minta pengampunan kepada Tuhan sebagai perantara antara umat dengan Tuhan, itu imam. Ya. Nah, pada saat itu Tuhan kenapa mengangkat para hakim? Karena umat tidak bisa langsung berhubungan sama Tuhan. Jadi dibangkitkan para hakim. Tujuannya apa? Untuk bukan menghakimi, tetapi untuk memberikan keadilan. Sehingga setiap kali orang yang berselisih, umat ada perselisihan satu dengan yang lainnya. Nah, hakim ini sesuai dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, dia akan mengadili dengan adil. Jadi seperti itu. Nah, Deborah dibangkitkan. Ya, Deborah ini cuma dikatakan dia istrinya Lapidot. Tidak diberitahu Lapidot ini siapa, ya. Dan biasanya juga pria yang dibangkitkan. Tapi kali ini wanita yang dibangkitkan, artinya Deborah punya sesuatu yang berbeda. Sehingga Tuhan membangkitkan Deborah. Nah, apa yang spesial dari Deborah, Bang? Nah, berarti Deborah ini punya roh yang luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah melihat kemampuan lahiriah. Tapi Tuhan selalu melihat yang di dalam kita. Nah, Deborah ini punya roh yang luar biasa sehingga Tuhan membangkitkan Deborah melebihi yang lainnya. Karena Deborah ini bukan satu-satunya pemimpin. Karena kita tahu di situ ada Barak. Ya, ada Barak yang seharusnya bisa memimpin, tetapi Deborah yang dibangkitkan. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Satu, Deborah itu punya roh yang luar biasa sehingga dibangkitkan Tuhan menjadi pemimpin, menjadi hakim pada saat itu. Yang kedua, kemungkinannya Barak tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Jadi harus ada orang lain yang mengambil posisinya yang seharusnya untuk Barak itu. Karena bangsa Israel tidak mungkin tanpa pemimpin. Harus ada pemimpin. Ketika tidak ada pemimpin, kacau ini bangsa Israel. Waktu Musa pergi ke atas gunung, dia sedang bersekutu dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan. Musa ada di gunung, Yosua ada dekat kaki gunung, karena Yosua adalah pelayannya Musa, orang yang bantu-bantu Musa lah gitu ya. Nah, ketika tidak ada Musa, kacau itu bangsa Israel. Lalu dia dia mendesak Harun, ayo bikin Allah bagi kami, karena kita mesti punya Allah. Padahal harusnya umat Israel tahu pasti bahwa mereka sudah punya Allah yang tidak kelihatan, tapi maha hadir dan perkasa, berdaulat juga. Tapi mereka mau yang kelihatan oleh mata. Sampai Harun mau tidak mau dia harus buat anak lembu emas. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Maka bangsa Israel mesti ada pemimpin. Pemimpinnya tidak boleh dari mereka sendiri yang milih. Harus Tuhan yang tentukan. Harus Tuhan yang membangkitkan. Sehingga jelas pemimpin ini akan menyuarakan isi hati Tuhan. Pemimpin ini akan melakukan keadilan sesuai dengan Tuhan yang maha adil. Ya, sehingga pemimpin ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jadi itulah kira-kira sejarahnya, kisahnya, kenapa Deborah jadi dibangkitkan. Iya, Bang Mo. Nah, tadi ada disebutkan juga Barak. Nah, ini siapa ini Barak? Apakah benar dia panglima perang? Kenapa dia sepertinya tidak berani menghadapi musuh tanpa ditemani oleh Deborah? Iya, Barak ini jenderal perang sebenarnya. Dia ini jenderal perang. Hanya dia ketika berhadapan dengan Deborah, dia merasa Deborah ini lebih daripada dia. Sehingga ketika Deborah bernubuat, ya, dia memanggil Barak dan suruh mengumpulkan 10.000 orang, lalu pergi ke sungai Kison untuk apa? Supaya nanti Sisera, panglima perangnya dari Yabin, itu akan ke sana juga. Jadi mereka akan bertempur dan di situ Tuhan akan menyerahkan orang Kanaan ini, pasukan Kanaan ini ke dalam tangan Barak. Itu. Jadi sudah dinubuatkan, tetapi apa mau? Baraknya maunya kalau engkau maju, aku akan maju. Engkau tidak maju, aku tidak akan maju. Jadi ini tipe orang yang merasa kalau dia itu punya kapasitas atau punya talenta gitu ya, itu cuma sebagai wakil. Ada orang yang seperti itu. Karena saya dulu orangnya seperti itu. Saya merasa kalau jadi pemimpin yang paling atas, saya tidak bisa. Tapi kalau saya jadi orang kedua, ya, orang yang keduanya saya bisa. Saya lebih bisa melakukan ini itu, tapi orang taunya pemimpinnya siapa gitu. Nah, Barak kira-kira seperti ini. Tetapi ini yang harus kita tahu. Keinginan kita atau kita merasa, perasaan kita bahwa kita hanya bisa menjadi orang kedua, itu perasaan yang salah. Karena kalau Tuhan membangkitkan kita, Tuhan selalu membangkitkan kita pada yang paling puncaknya. Tidak mungkin hanya jadi orang kedua. Nah, Barak harusnya menyadari bahwa kalau Tuhan membangkitkan dia, tidak mungkin dia hanya orang kedua. Dia harus menjadi orang pertama. Kalau dia mau dibangkitkan Tuhan. Tapi masalahnya kemanusiawiannya, soal lahiriannya Barak itu sangat mempengaruhi dia. Ya, jadi dia berkata, kalau engkau maju, aku maju. Engkau tidak maju, aku tidak maju. Ya itulah Barak. Tetapi kita semua
yang punya kedudukan sebagai orang nomor 2. Bukannya kita mau menggulingkan orang pertama, bukan. Tetapi ini yang harus kita lakukan. Kembangkan kapasitas roh kita. Pada akhirnya Tuhan sendiri yang mengangkat kita menjadi orang yang pertama. Amin. Jadi kita bukan menggulingkan. Ingat, Daud menjadi orang pertama di Israel, bukan menggulingkan Saul. Iya. Ya. Jadi kita bukan mau menggulingkan orang pertama, tetapi Tuhan sendiri yang mengangkat kita menjadi orang pertama. Itu sebabnya yang kita perlukan, kembangkan kapasitas roh kita. Pikiran kita harus diisi dengan firman. Jangan diisi dengan hal-hal lahiriah, dengan fakta kehidupan. Karena fakta kehidupan membuat kita takut, membuat kita khawatir. Dan ini yang terjadi dalam hidup Barak. Dia khawatir, dia takut kalau dia berjalan sendiri, dia maju sendiri, walaupun sudah ada nubuatan, artinya sudah ada firman Tuhan. Walaupun sudah ada firman Tuhan yang datang kepadanya, dia takut itu tidak berhasil. Karena apa? Dia lihat fakta. Faktanya selama ini dijajah oleh orang Kanaan, oleh Yabin. Ya, dijajah 20 tahun. Kan itu lama. Nah, Barak harus membebaskan bangsa Israel, dan yang mengikut dia cuma 2 suku. Lalu dia harus mengalahkan bangsa Kanaan yang punya peralatannya itu 900 kereta besi. Waduh, belum perlengkapan senjatanya. Lalu ini dia cuma suku Naftali dan Zebulon. Lah ini bagaimana? Malah ada beberapa pendapat yang berkata suku Naftali ini tidak biasa berperang. Jadi dia harus mengumpulkan 10.000 orang yang entah bisa berperang atau tidak. Ya, kan 10.000 dibandingkan 900 harusnya lebih banyak kan? Harusnya secara jumlah oke dong. Ya. Tapi dia tetap takut karena lihat faktanya seperti itu. Dia tidak lihat firmannya. Padahal firman Tuhan jelas. Nubuatan dari Deborah jelas. Kalau Barak maju, maka Sisera, ya, panglima perang itu akan diserahkan kepada Barak. Tapi dia tidak mau. Makanya Deborah bilang, ya udah, kehormatanmu untuk mengalahkan Sisera tidak ada. Akan diberikan kepada seorang perempuan. Itu yang Deborah katakan, dan nubuatan itu terjadi. Ya. Nah, Pak Mul, apakah jika Barak bergerak sendiri tanpa Deborah, rencana Tuhan untuk bangsa Israel tetap akan terjadi? Nah, kita harus mengenal Tuhan kita. Rencana Tuhan tidak ditentukan dari keberadaan seorang manusia. Rencana Tuhan pasti terjadi. Ya. Kalau Barak mau maju, justru seharusnya Barak maju memang. Karena pada saat itu wanita dan pria berbeda. Laki-laki dan perempuan berbeda. Yang harusnya maju berperang adalah laki-laki. Ya. Perempuan tidak ikut. Kan beda, kita tahu. Zaman Israel, perempuan itu kedudukannya berbeda dengan laki-laki. Nah, harusnya Barak yang maju berperang. Dia maju sendiri. Memang itu yang seharusnya. Rencana Tuhan apakah pasti jadi? Pasti jadi. Begini, rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan berpikir bahwa rencana Tuhan tidak akan jadi. Rencana Tuhan pasti jadi. Seandainya kita menolak, rencana Tuhan pasti jadi dengan dia mengambil orang lain. Yang bisa menerima firman itu. Karena firman Tuhan harus digenapi. Rencana Tuhan harus terjadi. Amin. Tidak pernah Tuhan merancangkan sesuatu yang nantinya akan gagal. Tidak pernah. Tuhan sudah merencanakan sejak Adam jatuh dalam dosa, sudah merencanakan bahwa Yesus akan lahir dan akan mengalahkan iblis, akan meremukkan kepalanya iblis. Ya, itu Kejadian 3 ayat 15. Lalu berapa ribu tahun kemudian, ya, setelah nubuatan itu, berapa ribu tahun kemudian Yesus benar-benar lahir dan Yesus benar-benar meremukkan kepala iblis.
ya, bahkan menaklukkan dosa dan menaklukkan maut. Jadi kalau Tuhan sudah merencanakan, nggak mungkin gagal. Pasti berhasil. Yesus pasti berhasil. Berhasil. Dan setelah itu, manusia jadi ditebus. Tidak perlu lagi bawa kambing domba sebagai korban bakaran. Karena Yesus sudah menjadi korban bakaran itu sendiri. Dia menjadi imam sekaligus dia menjadi korban bakarannya. Sehingga kita, hubungan kita dengan Allah Bapa menjadi terhubung kembali. Kita bisa bersekutu tanpa ada halangan. Tanpa perlu perantara. Kita bisa berhubungan dengan Tuhan kita. Jadi kita harus tahu rencana Tuhan dalam hidup kita pasti terjadi. Ingat Yeremia 29 ayat 11. Ya, Tuhan tahu rencana apa yang ada padanya tentang kita. Dan rencananya itu bukan rencana kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan. Artinya rancangan kecelakaan bukan dari Tuhan. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kita masa depan. Jadi Tuhan selalu memberikan masa depan yang penuh harapan. Dalam terjemahan lain dikatakan masa depan yang kita harapkan. Jadi kalau kita sudah masuk dalam rencana Tuhan, apa yang kita harapkan itu akan menjadi sama dengan apa yang Tuhan harapkan. Atau apa yang Tuhan harapkan itu akan menjadi sama dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita dan Tuhan punya harapan yang sama. Dan kalau kita masuk dalam rencana Tuhan, itu pasti berhasil. Masa depan yang gilang gemilang itu akan menjadi milik kita. Amin. Nah, Bang Mul, di dalam kisahnya Deborah dan Barak ini kan pada saat itu ada seorang perempuan yang bernama Yael. Nah, ini kelihatannya bukan orang Israel ya, Bang Mul. Dan bagaimana Tuhan justru memakai dia untuk membunuh panglima tentara Sisera? Jadi pada saat itu sesuai dengan firman Tuhan, mereka pergi, Barak pergi, dan Deborah ikut pergi. Kan nubuatannya, kehormatan Barak yang diberikan Tuhan untuk membunuh Sisera dialihkan, dipindahkan. Kenapa? Karena dia mau Deborah ikut. Jadi ingat, kalau kita melakukan sesuatu harus akurat, harus sesuai dengan firman. Firman Tuhannya mengatakan bahwa Barak yang harus pergi, tapi Barak minta Deborah. Artinya arahannya ditambahi. Ketika arahan ditambahi, nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kehormatan yang seharusnya milik Barak akan dialihkan kepada perempuan. Tetapi waktu baca itu, pasti pada mikirnya, oh kehormatannya kepada Deborah. Ternyata bukan. Karena Deborah berkata kepada perempuan, bukan kepada dirinya. Firman Tuhan pasti terjadi. Perkataan Tuhan pasti terjadi. Ini sungguh-sungguh aneh juga. Ketika bertempur, kan Sisera panglima perangnya. Dia bisa jadi satu-satunya orang yang lolos. Semua pasukannya mati. Dibunuh oleh Barak. Oleh Barak dan pasukannya mati. Tapi Sisera dibiarkan lolos. Kok bisa lolos? Karena apa? Firman Tuhan. Dan ketika dia lolos, dia lihat ada perkemahan dari Heber. Heber ini sahabatnya Yabin. Jadi dia merasa, oh ini orang dia dong. Jadi ini Heber, dia dari suku Keni. Itu bagian dari Kanaan. Nah, istri Heber adalah Yael. Nah, waktu itu Yael ada di situ. Jadi Sisera ke situ. Yael bilang, sini. Mampir ke tempatku saja, sembunyi di tempatku. Tapi Yael tahu bahwa bangsa Israel sedang mengejar Sisera dan Sisera sedang mengalami kekalahan. Ingat, waktu Yosua dan bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, orang Kanaan itu sudah tahu bahwa bangsa Israel akan menyerbu dan mereka dilanda ketakutan. Nah, Yael tahu Sisera menghadapi orang Israel
Kalau Tuhan sudah bekerja di bangsa Israel, nggak akan ada yang menang. Nah, dia lihat Sisera ini melarikan diri, artinya pasukannya kalah. Iya. Itu sebabnya dia beri, ayo masuk aja. Dia kasih, ada tempat tidurnya. Tidur aja, dia tidur. Jadi Sisera bilang, nanti kalau ada yang tanya, apakah ada yang masuk ke sini? Nggak ada. Ya, jadi jawabnya nggak ada. Oh ya, udah berpura-pura lah ya. Udah, akhirnya Sisera tidur. Karena apa? Firman Tuhan katakan saking letihnya. Berarti pertempurannya ini luar biasa. Dan cukup lama. Sampai Sisera, panglima perang yang terkenal itu, bisa letih. Saking letihnya, begitu dia tidur, nggak lama, benar-benar dia tidur pulas. Dan Yael tahu bahwa pada akhirnya bangsa Israel akan menyerahkan, bangsa Israel akan menemukan Sisera. Itu sebabnya dia mau dia selamat. Dan dia tentu ingat kisah Rahab. Hanya Rahab dan keluarganya yang tidak dikalahkan, yang tidak dilenyapkan oleh bangsa Israel. Jadi diambilkan itu kemah. Ingat kemah, ada patok-patoknya. Nah, dia punya patok, dia ambil, lalu dia ambil palu. Ini orang tidur, tidur pulas. Orang tidur pulas biasa kepalanya miring. Jadi itu pelipisnya kelihatan jelas. Itu patoknya tajam. Itu ditaruh di pelipis, diketok pakai palu. Dan hebatnya ketika diketok pakai palu, Sisera tidur pulas. Dia tidak mendusin, tidak bangun. Sampai itu pasti pakai tenaga yang cukup kuat. Jadi ingat, Yael ini tinggal di kemah. Jadi dia sudah biasa pasang kemah, pasang tenda. Jadi dia pukul dengan patok itu, dan dia pukul terus palunya, dia pukul terus sampai pelipis itu katanya sampai tembus. Jadi itu pelipis Sisera, patoknya itu sampai tembus ke tanah. Jadi itu Sisera benar-benar nggak bergerak lagi karena sudah dipatok. Lalu akhirnya Barak kan sampai ke situ. Ketika Barak sampai di situ, bangsa Israel sampai di situ, ditanya, apakah engkau melihat Sisera? Oh iya ada, itu lihat tuh. Dia, aku sudah membunuhnya. Jadi kehormatan yang tadinya untuk Barak dialihkan kepada perempuan, yaitu istrinya Heber, Yael. Jadi Tuhan kalau punya rencana tidak pernah akan gagal. Barak tidak mau, Tuhan bisa bangkitkan orang lain. Sekalipun ini bukan dari Israel. Tuhan bangkitkan dan akhirnya Sisera mati. Amin. Nah, terakhir nih Bang Mul, saya mau tanya, setelah Sisera dibunuh, rajanya kan masih hidup, Yabin pada saat itu. Tapi bagaimana sejak saat itu Israel sudah bisa menekan Raja Kanaan? Iya, kita harus tahu dong, panglima perangnya kan sudah mati. Artinya yang membuat pasukan ini berjalan dengan baik adalah Sisera. Ini panglima perang yang terkenal karena strateginya. Itu sebabnya Yabin kenapa bisa menguasai Israel selama 20 tahun, karena Sisera. Dan Siseranya sudah mati, pasukannya juga mati. Yabin otomatis menjadi lemah. Ini sama seperti permainan catur. Ya, rajanya ada, pion ada, di situ ada kuda, di situ ada bom, tapi ada menteri juga. Nah, masalahnya yang paling melindungi raja itu kan menteri. Kalau kita tahu main catur, yang paling bisa melindungi raja adalah menteri, karena menteri bisa jalan lurus, bisa jalan miring. Jadi dia lebih bebas bergerak. Sedangkan kalau kuda terbatas, hanya letter L. Kuda tidak bisa melindungi raja. Selama ini yang paling diandalkan adalah Sisera. Tapi Siseranya sudah mati. Lalu prajuritnya gimana? Prajuritnya sudah mati juga. Pionnya sudah hilang. Jadi pertahanannya terbuka. Lalu mau memakai bom susah. Ya.
bomnya ada di kanan kiri jauh dari raja. Ya. Pakai kuda, tapi keretanya sudah habis juga. Kudanya habis juga. Tinggal seorang diri raja. Dengan pegawai-pegawai yang mungkin tidak bisa berperang. Itu sebabnya dia makin lemah. Dan bangsa Israel otomatis makin kuat. Nah, kita harus tahu, ketika sudah ada kemenangan, itu kita tuh punya keberanian yang lebih luar biasa. Karena sudah menang. Ini tinggal raja aja. Sama seperti kita main catur, kalau kita lihat di sana tinggal raja. Itu hanya masalah waktu, raja pasti akan tersudut. Dan akan skakmat. Ya. Jadi, kalau seperti itu, Yabin pada akhirnya pasti dia akan mati. Ya. Jadi, Tuhan kalau sudah membangkitkan orang, maka segala musuh yang menindas satu bangsa itu akan dilenyapkan. Jadi percayalah, kemenangan ada di tangan orang benar. Kemenangan ada di tangan orang yang dibangkitkan Tuhan. Kemenangan ada di tangan orang yang dikuasai oleh Roh. Kemenangan ada di tangan orang yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Deborah memiliki firman, dan ketika itu dilakukan ada kemenangan. Dan semua nubuatan, semua firman yang disampaikan kepada Barak, kepada bangsa Israel, semuanya terjadi dan tidak ada satupun yang tidak terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan sudah datang dalam hidup kita, pegang itu kuat-kuat, karena itu pasti terjadi. Apalagi sekarang adalah zaman anugerah, di mana Yesus sudah mati dan bangkit bagi kita, sehingga Bapa di sorga tidak ada halangan untuk bersekutu dengan kita. Kita tidak punya halangan untuk bersekutu dengan Bapa di sorga. Ketika Tuhan memberikan firman, maka kita harusnya bersiap, karena firman pasti digenapi. Tidak mungkin tidak. Barak sekalipun tidak mau mengikuti apa kata nubuatan yang dikatakan oleh Deborah. Dia tidak maju sendiri, dia minta Deborah maju, tetapi kemenangan tetap ada di pihak bangsa Israel. Ketika Barak maju tidak sendirian, dia membawa Deborah, dia mau Deborah ikut, maka kehormatan, hanya kehormatan yang untuk Barak dialihkan kepada Yael, orang yang membantu membunuh Sisera. Sangat-sangat tragis buat orang fasik, buat orang yang melawan bangsa yang diurapi Tuhan, bangsa yang menjadi pilihan Tuhan. Jadi ingat saudara, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Dan setiap musuh kita pasti akan mengalami kekalahan yang tragis. Bisa bayangkan, panglima perang yang terkenal, Sisera, itu dibunuh bukan oleh seorang jenderal perang, bukan seorang prajurit perang yang mengalahkannya, tetapi istri dari sahabat rajanya sendiri. Hanya wanita biasa, tetapi Sisera dibunuh di tangan perempuan ini, yaitu Yael, istri Heber. Tuhan bisa membangkitkan siapapun juga untuk mengalahkan segala musuh kita, karena semua firman yang diberikan kepada kita harus terjadi, harus digenapi. Dan bersiaplah menerima penggenapan janji, menerima penggenapan firman, karena itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Oke Bang Mul, terima kasih Bang Mul untuk kehadirannya pada episode hari ini. Ini sangat menarik sekali, dan saya percaya episode ini pasti akan memberkati pemirsa yang ada di dalam. Puji Tuhan. Terima kasih Bang Mul. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Tuhan bisa membangkitkan siapapun, dan ketahuilah bahwa firman Tuhan pasti terjadi. Tidak mungkin tidak, pada akhirnya firman Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara bisa menyampaikan kesaksian, respon sehubungan dengan episode hari ini melalui kolom komentar di bawah ini, ataupun melalui hotline chat 0821 1367 6675. Saudara juga bisa berlangganan Crossover Day, pesan firman Tuhan yang akan dikirimkan setiap hari Senin sampai Jumat melalui WhatsApp.
Untuk pendaftaran, saudara bisa menghubungi nomor hotline chat tadi. Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.